Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kita kembali lagi di doa pagi gereja mula-mula. Mari kita mempersatukan hati kita. Kita mau menyerahkan diri kita sebelum memulai aktivitas kita sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Bapa. Kami saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Layakkanlah kami di hadapan-Mu Tuhan, agar kami lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang lembut. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Berterima kasih berkat-Mu hari ini Bapa kami ada yang Kau sediakan bagiku. Mari Bapak Ibu kita katakan pujian ini dengan lembut. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita, katakan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
buat hari yang baru Bapa. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Bapa, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan teduh katakan Bapak Ibu, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita dengan lembut menyembah Dia. Oh, Bapa, Kau sungguh baik bagi kami. Kami datang dengan hati yang rindu dan
suaramu, lebih lagi menyembah Dia. Utarakan segala kerinduanmu lewat penyembahan pada pagi hari ini. Sungguh Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami tak dapat balas kebaikan. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu, di pagi hari ini saya mau ajak kita satukan hati kita, membawa setiap pergumulan hidup kita. Saya kasih waktu kepada Bapak Ibu untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Dia, yaitu Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita. Terima kasih, sungguh Kau baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami pada pagi hari ini selalu terhubung denganmu Bapa. Biarlah setiap hari-hari hidup kami hanya Engkau saja Bapa yang kami andalkan dalam hidup kami. Sebab hanya Engkau Bapa yang kami muliakan. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Sebab dengan Engkau kami terhubung Bapa. Kami bisa ada pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Biar pujian ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dalam setiap hari-hari hidup kita. Biar kita selalu terhubung. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan setiap kami Bapa yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakan seluruh hidup kami Bapa. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang
ajak kita menyanyikan pujian ini dengan lembut. Kasih-Mu layakan setiap kami Bapa. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita renungkan baik-baik. Sebenarnya bagaimana sikap hati kita selama ini? Ini akan sangat menentukan bagaimana kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Apalagi kalau melayani Tuhan di gereja. Ya. Baik, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar selalu bersemangat Tuhan setiap pagi. Kami ingin menghadap hadirat-Mu, mau mendengar pesan-pesan Tuhan yang penting. Sehingga hidup kami dikuatkan, dihibur, dan dididik untuk menghadapi hari demi hari. Sehingga hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih, Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan seseorang itu tergantung dari sikap hatinya. Ya. Pelayanan itu kalau tanpa hati seorang hamba akan melahirkan kekacauan, Saudara. Akan terjadi persaingan dalam pelayanan. Ya, akan terjadi saling iri hati, saling menjatuhkan, perasaan ingin tampil, merasa memiliki hak. Ya. Tapi kalau seseorang berhati hamba, itu akan melahirkan pelayanan yang sesungguhnya. Bayangkan kalau dalam suatu komunitas semuanya berhati hamba, satu sama lain akan saling melayani, Saudara. Kita baca dahulu Filipi pasal 2 ayat 5-8 ya. Ayat 5, Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup kita ini, baik di gereja maupun di rumah maupun di kantor, atau dimanapun kita berada, kita harus mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang seperti apa itu? Coba kita baca lanjutannya, ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, dalam natur Allah,
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang walaupun memiliki natur Allah, tapi Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia rela mengosongkan diri, saudara. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini sangat luar biasa. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, memiliki hati seorang hamba itu adalah keharusan, tidak ada tawar-menawar. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau menjadi berkat. Sedangkan yang maha tinggi saja, Putra Tunggal Allah Bapa, turun ke bumi, mengambil rupa seorang hamba. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bayangkan, masa manusia yang bukan siapa-siapa malah mau dilayani. Sikap kita ini penting, saudara. Ya, sangat amat penting. Sebab di gereja seringkali yang terlihat itu aktivitas pelayanan yang sibuk, banyak kegiatan. Ya, kelihatannya sangat melayani Tuhan. Ada yang berkhotbah, ada yang memimpin pujian, ada yang bagian multimedia, mengajar, menggembalakan, menginjili, membangun organisasi. Bagiannya macam-macam, kelihatannya aktivitasnya sibuk dalam pelayanan. Tetapi Tuhan tidak hanya melihat apa yang dikerjakan. Tuhan melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu hati di balik melayani itu. Sebab seseorang bisa rajin melayani, bisa aktif di gereja, terlihat rohani, ya, punya jabatan dalam pelayanan, tetapi belum tentu ia memiliki hati seorang hamba. Belum tentu, saudara. Kalau orang tidak punya hati seorang hamba, meskipun ia pelayan Tuhan, ia akan mudah tersinggung. Negatif thinking terus. Merasa paling benar. Sulit bekerja sama. Ia maunya dilayani. Mau mengambil alih semuanya. Ya. Suka bersaing dengan sesamanya. Kalau ada yang lebih baik, dia nggak suka sama orang itu. Mencari pengakuan diri. Iri terhadap pelayanan orang lain. Pelayanan jadi ajang politik, saling bersaing. Ini kalau tidak memiliki hati seorang hamba, tapi melayani, malah merusak hasilnya. Begitu juga dengan kehidupan saudara sebagai jemaat Tuhan, umat pilihan. Kalau tidak memiliki hati seorang hamba, nanti hidup saudara nggak bisa melayani, nggak bisa mengasihi sesama juga. Yang kelihatan cuma kegiatan agamawi. Kan begitu. Makanya Tuhan Yesus turun sendiri ke bumi. Memberikan teladan hati seorang hamba. Kalau tidak, manusia cuma mendengar dari apa kata orang, mendengar dari para nabi, tapi ini Tuhan sendiri yang turun ke bumi. Kalau sampai manusianya tetap tidak mau, sudah tidak ada obatnya lagi sih, saudara. Ya akan begitu terus sampai mati. Ya, jadi biarlah pagi ini menjadi teguran bagi kita semua. Meskipun kita sudah melayani Tuhan, tapi kalau hatinya bukan hati hamba, nanti hasilnya malah menyakitkan sesamanya. Malah terjadi perpecahan dalam pelayanan. Malah tidak jadi berkat. Ya, mari kita belajar semuanya. Baik yang melayani di gereja, baik yang di rumah, di kantor, dimanapun. Kalau kita memiliki hati seorang hamba, kita akan tidak punya maksud-maksud tertentu yang terselubung. Akan bisa menjadi tulus apa adanya.
karena tidak mencari keuntungan. Akhirnya pelayanan yang seharusnya membangun tubuh Kristus bisa justru menjadi kontraproduktif, malah merusak pekerjaan Tuhan. Malah banyak jemaat lain yang tersandung dan tidak mau datang lagi. Makanya Tuhan tidak mencari orang yang pandai sekali, yang kompeten sekali, yang superstar. Tidak. Tapi Tuhan memakai orang yang berhati hamba. Namanya juga untuk melayani. Kalau tidak berhati hamba, bagaimana ia bisa melayani? Yang ada ia mau dilayani. Ya. Mari kita introspeksi diri semuanya. Kalau pelayan Tuhan di gereja harus sudah secepatnya berubah. Hilangkan semua ego, kesombongan diri, keinginan untuk dikenal, dilayani, keinginan untuk tampil. Ya, kalau saudara seorang jemaat yang bekerja di kantor, ingat, hati seorang hamba di kantor melakukan tugas dengan baik. Ya, hamba siapa? Hamba Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi yang namanya hamba Tuhan bukan cuma orang yang jadi pendeta atau aktivis, bukan. Semua orang yang melakukan kehendak Tuannya, itulah hamba. Hamba Tuhan. Ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah pagi ini menjadi peringatan untuk kami semua, agar kami memiliki hati seorang hamba. Sehingga seluruh apa yang kami lakukan benar-benar berasal dari hati seorang hamba. Ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kami mengucap syukur untuk Gereja Mula-Mula GMM. Tuhan berkati para pelayan Tuhan. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka, keluarga mereka. Jadikan hidup mereka menjadi saluran berkat. Terima kasih. Kami percaya pagi ini perkenanan Tuhan turun atas kami semua. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.